Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik sahabat kajian Ma'rifat, kali ini saya minta waktu sedikit. Saya akan membahas ilmu yang jarang atau sama sekali dirahasiakan oleh para orang-orang ma'rifat, yaitu mengenai sholat yang benar dan sesuai dengan tuntunan Rasul. Sesuai dengan judul kali ini, rupaku adalah rupa Tuhan. Mengenai sholat Rasulullah, ini dialog antara Sayyidina Ali dengan Rasulullah. Ketika itu Sayyidina Ali bertanya, "Ya Rasul, jika yang menyembah itu tubuh serta nyawa dan yang disembah itu sifat ketuhanan, jika demikian sifat ketuhanan itu apakah Allah?" Jawab Nabi, "Ya Ali, ketahuilah olehmu, adapun Allah itu hanya sebuah nama adanya." Lalu Ali bertanya lagi, "Jika seseorang itu menyembah nama saja, apakah hukumannya orang itu?" Jawab Nabi, "Jika ia menyembah nama saja, tiada dengan ilmunya, sesat semata-mata hukumnya orang itu." Lalu Ali bertanya lagi, "Ya Rasul, bagaimana pahamnya mengatakan orang itu sesat?" Jawab Nabi, "Barang siapa menyembah nama tiada dengan makna, maka sesungguhnya ia telah kafir. Dan lagi, barang siapa menyembah akan makna, maka sesungguhnya ia telah munafik. Dan barang siapa menyembah akan nama dan makna, maka sesungguhnya ia telah syirik. Dan barang siapa menyembah akan makna dengan hakikat dan ma'rifat, maka itulah mukmin yang sebenar-benarnya. Dan barang siapa meninggalkan nama dan makna, maka itulah makrifat daripada segala makrifat adanya." Lalu Ali bertanya lagi, "Ya Rasul, bagaimanakah fahamnya menyembah nama dan hakikat makrifat itu? Dan bagaimanakah fahamnya meninggalkan nama dengan makna itu?" Nabi bersabda, "Ketahuilah olehmu ya Ali, jika aku kabarkan kepadamu, niscaya sempurnalah sekalian mukmin Islam semuanya." Lalu Ali kembali bertanya, "Ya junjunganku, kabarkanlah rahasia itu kepada hamba." Lalu Nabi bersabda, "Ya Ali, barang siapa yang melihatku, ia melihat al-haq." Ini ternyata termaktub dalam Sahih Bukhari, kitab At-Takbir, halaman 72. Sabda Nabi dalam hadis qudsi, "Maral habba faqadral haq." Artinya, sesungguhnya siapa yang melihat muka atau rupa itulah wujud yang sebenar-benarnya. Nah, di sini bisa saya tambahkan, saya perjelaskan apa yang dimaksud Rasulullah mengenai sesuai dengan judul rupaku adalah rupa Tuhan. Nah, pada kajian ini saya akan menambahkan sedikit mengenai seperti apa sholat yang dikatakan Rasulullah tersebut. Saya beri gambaran sedikit ya. Sholat itu fokusnya seperti kita berkaca atau kita bercermin. Apa yang kita lihat, itulah sebenarnya yang kita puja-puji atau kita sembah. Kenapa seperti itu? Karena pada kembali kita mengingat kejadian Nabi Adam, Allah juga mengatakan ketika itu Nabi Adam bertanya, "Wahai Allah, siapakah engkau?" Lalu Allah juga mengatakan pada saat itu kepada Nabi Adam bahwa sesungguhnya kamu Adam adalah kenyataan aku. Dan bisa kita lihat juga di beberapa hadis ya bahwa Allah itu meliputi. Artinya ada zat dan sifat di setiap yang diliputi oleh Allah. Di sini bisa kita ambil bahwa kalau kita merujuk kepada sifat Allah, karena Allah itu tidak berzat dan bersifat, tidak ada yang serupa dengannya dan tidak ada yang setara dengan dia. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi artinya kalau kita menyembah yang sesuatu yang tidak terlihat, maka sia-sia. Nah, di sini Rasulullah memperjelaskan sesungguhnya sholat itu seperti kita bercermin, saling berhadapan-hadapan. Fokusnya ke cermin. Nah, di cermin itu ada siapa? Apa yang kita lihat itulah yang kita puja-puji. Bisa dimengerti sampai di sini? Jadi kesimpulannya begini, biar lebih mudah memahaminya. Sholat itu sesungguhnya
Ismu zat menyembah zat. Siapa yang menyembah, siapa yang disembah. Nah, di sini bisa saya perjelaskan. Sebetulnya ini adalah rahasia ya. Ini jarang sekali dibeberkan para ahli-ahli ma'rifat ya, mengenai rahasia yang satu ini. Sekali lagi, jika memang ini bermanfaat bisa Anda ambil, tapi kalau misalnya seandainya ini bertentangan dengan Anda, maka jangan pernah diambil. Saya sarankan untuk tidak menonton video ini atau mengambil kesimpulan yang tidak sesuai dengan paham Anda, karena ini fahamnya para ahli ma'rifat ya. Sekali lagi, sholat itu adalah ismu zat menyembah zat. Bisa dimengerti? Seperti kita bercermin, seperti itulah sholat ya, saling berhadap-hadapan. Fokusnya ke situ. Jadi yang kita hilangkan di sini nama dan maknanya ya. Karena apa? Kembali ke hadis qudsi bahwa Allah itu lebih dekat dari urat leher kita. Ada lagi hadis yang mengatakan, aku meliputi setiap ciptaanku, walaupun itu sebutir debu. Udah jelaskan di sini. Lebih jelas lagi, ada hadis qudsi juga yang mengatakan, sesungguhnya kau adalah rahasiaku dan aku adalah rahasiamu. Seperti itulah. Jadi sekali lagi, ini tidak mungkin saya saya katakan. Ini sebenarnya udah jelas ya. Udah jelas kalau Anda benar-benar menyimak perkataan saya. Jadi sekali lagi, sholat itu ismu zat menyembah zat. Seperti kita bercermin, itulah sholat. Dia melihat, kita melihat. Fokusnya ke situ. Ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, posisinya kita melihat di hadapan kita, seperti kita bercermin ya. Sampai di sini paham? Artinya saling berhadap-hadapan. Nah, sekali lagi untuk Anda yang belum paham, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda nanti di layar. Nanti ada email, melalui email ya. Yang belum jelas bisa bertanya melalui email di yudibase@gmail.com. Saya akhiri sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika ini bermanfaat, silakan diambil, dan sekiranya ini jauh dari pemahaman Anda, sebaiknya dibuang jauh-jauh. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.